Cerita horor kali ini berjudul Hotel Bekas Pembunuhan. Tengah malam sekitar jam 12, seorang wanita berparas cantik bersama dua orang lelaki berbadan besar masuk ke dalam lobi hotel. Langkah mereka tampak tergesa-gesa dan langsung menghampiri dua orang resepsionis yang sedang berjaga. Dari penampilan wanita yang mereka bawa, orang pasti bisa menilai kalau wanita itu adalah pelacur. Dandanannya menor, gincu merah tebal menempel di bibirnya, bedak murahan melapisi wajahnya. Baju yang ia pakai menamakan pusar atau perut, celananya juga pendek. Kamar nomor 111. Tanpa menyapa lagi, lelaki itu menjulurkan tangan untuk meminta kunci. "Sudah booking ya pak?" tanya Harry, si resepsionis. "Iya, jangan banyak tanya, cepat." Lelaki botak yang satu lagi malah membentak. "Maaf pak, bisa tunjukkan KTP-nya?" pinta Harry. Salah satu dari mereka menyerahkan KTP dengan wajah kesal. Harry dibanturkan kerjanya langsung memeriksa data diri dari lelaki itu di komputer. "Baik pak, mari saya antar." Setelah ketemu, Harry langsung mengantar pria itu. Mereka naik ke lantai 2, melintasi koridor kamar hotel. "Ini kamarnya pak." Harry membukakan pintu kamar sambil tersenyum ramah. Tanpa berterima kasih, mereka langsung masuk ke dalam kamar itu. Harry seperti sudah biasa menerima perlakuan seperti itu dari tamu. Dia pun beranjak pergi. Ia kembali berjaga bersama di meja resepsionis bersama Tiara, rekan kerjanya. Sesaat kemudian, ia melihat sesuatu tergeletak di lantai itu. Itu jelas dompet. "Tiara, ada dompet tuh," tunjuk Harry sambil menyenggol Tiara yang sedang mengantuk. "Wah, itu pasti punya tamu barusan." Tiara bangkit dari tempat duduknya lalu mengambil dompet tersebut. Ia membuka dompet itu dan mengambil sebuah KTP dari dalamnya. Tiara memperhatikan foto KTP tersebut. Wajahnya sama persis dengan tamu yang datang barusan. "Ini punya si bapak yang barusan check-in. Sana antarkan," suruh Tiara pada Harry. Harry berdecak kesal. "Kenapa nggak lu aja sih?" kata Harry. "Malas gua, lu aja sana sekalian. Tadi kan elu yang antar mereka kamar. Biar gua panggil room service aja lah," kata Harry sambil meraih telepon. Tapi tidak ada satupun orang yang menjawab teleponnya. "Sialan, pada kemana sih?" Harry menutup telepon itu. "Udah, lu aja sana. Cuman nganterin dompet doang. Siapa tahu lu dapat uang tip." Tiara memaksa. Akhirnya Harry mengalah. Dia meraih dompet itu lalu beranjak dari meja resepsionis. Setibanya di depan kamar nomor 111, ia heran kenapa pintu kamarnya tidak dikunci. Pintu itu terbuka sedikit, mungkin sejengkal tangan. Dari dalam kamar, Harry mendengar suara erangan seorang wanita dan desah dua orang lelaki. "Bangsat," gumam Harry sambil menggelengkan kepala. Ia urung mengetuk pintu itu lalu melangkah lagi menuju lift. Harry akan tunggu 2 jam lagi setelah mereka selesai bermain. Saat Harry menunggu lift, tiba-tiba ia mendengar jeritan wanita seperti dipukuli dari dalam kamar nomor 111. Beberapa kali wanita itu menjerit. Suaranya terdengar sangat keras. Harry tidak punya nyali untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dalam satu jeritan terakhir, terdengar suara berdebam seperti benda tumpul yang dihantamkan ke tubuh. Setelah itu, jeritan tidak lagi terdengar. Buru-buru Harry masuk ke dalam lift. Di lobi, lelaki itu heboh menceritakan apa yang didengarnya barusan. Tiara tampak tidak peduli. Kedua matanya mengantuk. Tiara bilang, jangan terlalu mencampuri urusan orang. Wanita itu tahu kalau hotel ini memang sering digunakan sebagai tempat prostitusi. "Rah, kita harus lapor. Ini cewek tadi kayak dianiaya." "Udah, jangan pusing-pusing. Kita di sini cuma resepsionis." Tiara kembali tidur di atas meja. Selang beberapa saat, dua lelaki itu muncul dari lift dan langsung menghampiri resepsionis. "Teman kami masih di kamar,"
Besok dia baru check out, ujar salah satu dari mereka lalu pergi begitu saja. Oh iya pak, ini dompet bapak tadi jatuh di lantai. Ragu-ragu Harry menyerahkan dompet itu. Lelaki berkepala botak pelontos itu mengambilnya dan lagi-lagi tanpa ucapan terima kasih. Mereka pun pergi dari hotel. Itu mereka orangnya, Rah. Harry menunjuk ke arah dua lelaki itu. Hus, udah jangan nunjuk-nunjuk. Tiara, bagaimana kalau cewek tadi udah mati? Harry ketakutan. Ia menyentuh bahu Tiara. Kan dua cowok tadi udah bilang kalau si cewek masih di dalam kamar. Periksa yuk, ajak Harry. Gak ah, udah jangan parnoan gitu. Tiara semakin kesal. Ia mengibaskan tangan Harry dari bahunya. Tiba-tiba, telepon berdering. Harry segera mengangkatnya. Dengan resepsionis, ada yang dapat kami bantu? Hei, aku pesan nasi goreng dong. Terdengar suara imut dari seberang telepon. Baik, antar ke kamar nomor berapa ya? Tanya Harry sambil mencatat pesanannya. Nomor 111. Saat mendengarnya, hati Harry lega. Ternyata benar kata Tiara kalau wanita itu masih hidup. Ada lagi yang mau dipesan? Sama jus jeruk. Baik, Harry kembali mencatat pesanannya. Setelah telepon ditutup, Harry langsung menghubungi room service untuk memproses makanan yang dipesan wanita itu. Beberapa saat kemudian, nasi goreng berhasil diantarkan oleh petugas. Tapi Harry masih penasaran dengan kondisi wanita itu. Dre, lo tadi antar makanan ke kamar nomor 111 ya? Gimana keadaan cewek itu? Dia baik-baik aja kok. Katanya dia juga mau renang, jawab Andri, petugas room service. Berenang? Malam-malam begini? Harry mengerutkan dahi. Iya, Andri mengangguk. Bisa antar aku ke kolam renang gak? Sebelum mereka selesai bercakap, seorang wanita muncul dari lift. Ia sudah mengenakan bikini yang diselimuti handuk kimono. Oh, baik bu. Andre dengan sigap menghampiri wanita itu lalu mengantarnya ke kolam renang. Harry mengikuti dari belakang. Diperhatikannya wanita yang sedang berenang itu. Jarang sekali ada tamu yang mau berenang tengah malam seperti ini. Entah kenapa, Harry masih penasaran. Ia naik ke lantai 2 lalu buru-buru menghampiri kamar nomor 111. Kali ini, pintunya terbuka lebar. Dan betapa terkejutnya Harry saat melihat mayat wanita terkapar di atas kasur. Mayat itu melotot, kepalanya retak seperti habis dihantam benda tumpul. Darah membasahi tempat tidur. Buru-buru Harry lari ke ujung koridor. Ia menyibakkan tirai jendela kaca yang mengarah langsung ke kolam renang di belakang hotel. Dilihatnya, wanita itu masih asik main air di kolam renang. Padahal, jelas-jelas wanita itu sudah mati. Saat Harry masih tercengang dengan apa yang dilihatnya, tiba-tiba pintu kamar nomor 111 tertutup sendiri dengan keras. Seperti ada yang membantingnya. Sontak saja, Harry lari kocar-kacir sambil berteriak minta tolong. Hotel yang mengarah langsung ke pantai itu memang tidak pernah sepi pengunjung. Mungkin karena merupakan hotel paling mewah di kawasan itu, sehingga bukan hanya digunakan sebagai tempat menginap saja, tapi juga sering digunakan untuk berbagai kegiatan. Walau beberapa minggu lalu pernah terjadi pembunuhan terhadap seorang pelacur, hotel ini tak lantas dihindari pengunjung. Kamar nomor 111 yang bekas pembunuhan itu hanya ditutup selama 5 hari. Pihak hotel membuka kembali pemesanan untuk kamar 111 setelah kasusnya selesai. Pelaku berhasil diidentifikasi melalui CCTV. Mereka pun ditangkap dan diadili. Belum ada yang menempati kamar itu semenjak terjadi pembunuhan. Namun, akhirnya tepat pada bulan Oktober, pemerintah pusat mengadakan sebuah acara untuk memperingati bulan bahasa. Acara tahunan itu dinamakan pemilihan Duta Bahasa Seprovinsi. Kebetulan sekali, hotel bekas pembunuhan itu terpilih sebagai tempat peristirahatan. Wah, bagus banget hotelnya ya. Fadil sumringah saat tiba di halaman hotel. Dia adalah salah satu mahasiswa yang menjadi perwakilan kampusnya. Iya Dil, makan enak nih kita. Timpal Zainal. Dia satu kampus dengan Fadil. Mereka berdua tiba di hotel tersebut setelah menempuh perjalanan selama 1 jam.
halaman hotel mulai ramai. Para peserta dari berbagai kampus seprovinsi mulai berdatangan. Satu persatu mereka melakukan check-in di lobi hotel. "Lu kamar nomor berapa?" tanya Zainal sambil memegang kunci kamar Fadil. 111 nih, jawab Fadil. "Wah, nomor cantik. Tukeran mau nggak?" tawar Zainal. "Emang lu nomor berapa?" Fadil meraih kunci di tangan Zainal. "Nomor 80. Tukeran ya. Kamar lu pasti di lantai atas, jadi pemandangannya pasti indah banget." Zainal memaksa. "Ya udah, terserah lu aja." Bagi Fadil, tidak masalah mau tidur di kamar nomor berapapun. Yang penting bisa istirahat. Perjalanan dari kampus ke hotel lumayan membuatnya lelah. Dia ingin segera membaringkan diri di kasur hotel yang empuk. Zainal diantarkan ke lantai 2 oleh Harry, resepsionis yang pernah melihat mayat di kamar itu. Wajah Harry terlihat gugup. Sebenarnya, dia khawatir pada tamu yang sedang diantarnya. Harry yakin kalau wanita yang pernah mati di kamar itu masih bergentayangan. Sebab Harry sering mendengar suara gaduh di dalam kamar nomor 111. Kadang ada suara tawa perempuan, kadang menangis, kadang seperti ada yang sedang menonton TV. Padahal jelas-jelas kamar itu kosong, tidak berpenghuni. "Ini kamarnya, Mas." Harry membuka pintu sambil tersenyum ramah. Kamar itu rapi. Ada spring bed warna putih dan 2 bantal. Di dindingnya menempel TV LED 40 inch. Ada kulkas kecil di samping tempat tidur. Juga ada meja dan kursi kasual di dekat jendela. Kamar itu juga dilengkapi sebuah kamar mandi yang terbilang cukup mewah. Di atas meja sudah disiapkan sepasang sendal selop tipis ala hotel. Wow, Zainal terkagum-kagum. Ini memang baru pertama kalinya ia menginap di hotel. "Ada apa ya, Mas?" tanya Harry. "Bagus banget kamarnya." Zainal membuka sepatu. Dia lalu membaringkan badan di atas spring bed yang empuk. "Ini kan hotel, Mas," kata Harry. Zainal nyengir. "Mantap, Pak." Ia lalu mengacungkan jempol ke arah Harry. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba terngiang di telinga Harry suara tawa seorang wanita. "Kenapa, Pak?" tanya Zainal yang heran melihat ekspresi si resepsionis. Nggak ada apa-apa. Kalau butuh apa-apa telepon aja ya. Itu nomornya sudah tertera." "Oke," Zainal nyengir lagi. Harry kemudian menutup pintu kamar tersebut. Setelah mengikuti pembekalan di ballroom selama berjam-jam, Zainal pulang ke kamarnya. Dia sangat lelah. Lampu ia matikan dan hanya menyalakan lampu tidur saja. Televisi dibiarkan menyala, menayangkan channel khusus olahraga. Tak lama kemudian, dia tertidur, sementara TV masih menyala. Entah pada jam berapa, Zainal terbangun. Ia mendengar tawa seorang wanita seperti sedang asyik menonton TV. Dalam keadaan mengantuk, ia meraba-raba remote TV. Matanya memicing ke arah layar. Zainal heran, kenapa tayangannya berganti ke serial drama Korea. Tanpa berpikir macam-macam, ia langsung mematikannya. Ia pun kembali tidur. Sebelum terlelap kembali, tiba-tiba dia mencium bau parfum wanita yang sangat menyengat. Ia mengendus-endus, lalu mengernyitkan dahi. Zainal pun bangun dan melangkah ke kamar mandi karena bau parfum itu berasal dari sana. Sesaat sebelum ia membuka pintu kamar mandi, seseorang menekan bel pintu kamarnya. Berkali-kali bel itu ditekan, terkesan memaksa.